When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, to the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. King of endless worth, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. And it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. And it's all about you, Jesus. It's all about you. All about you. And it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. And it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. And it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm so
di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah. Satu hal yang ku pinta,
妙可畏，你的作为奇妙，这是我心生知道的。 Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. 请大家站立，我们一起来唱第一首诗歌。我敬拜你，全能真神。 Jemaat diundang berdiri, mari kita memuji Tuhan dengan pujian I worship you, Almighty God. Jemaat dipersilakan duduk, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam tata kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan karena kami masih boleh mengikuti kebaktian baik secara online maupun yang datang untuk bertatap muka. Tuhan, kami percaya semua penyertaan-Mu dalam kehidupan kami masuk ibadah ini ya Tuhan, kita hanya boleh membawa satu kemuliaan bagi nama-Mu saja. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. 在圣洁的神面前，我们以谦卑的心来认罪祷告。首先，我们来唱第二首诗歌《真实奇迹》。 Di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, marilah kita rendah hati mengakui dosa. Sebelumnya, marilah kita memuji Tuhan dengan pujian, mujizat itu nyata. Apa yang kelihatan
来读一段经文，在启示录第2章第5节。Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita mengampuni dosa kita masing-masing di hadapan Tuhan, mari kita membaca satu perikop firman Tuhan yang diambil dari Wahyu pasal 2 ayat 5。我们一起来念。所以应当回想你是从哪里坠落的，并要悔改，行取出所行的事。你若不悔改，我就临到你那里，把你的灯台从远处挪去。Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. 我们来同心祷告。Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kembali kami datang ke hadapan Tuhan. Dengan hati yang hancur, kami ingin mengakui bahwa kami adalah manusia-manusia yang berdosa. Kami menyadari bahwa di dalam seluruh kehidupan kami seringkali jatuh ke dalam dosa. Kami seringkali tidak mendengarkan firman Tuhan. Kami seringkali tidak peduli akan keberadaan Tuhan. Kami tidak sungguh-sungguh mempercayai bahwa Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Bapa, seringkali di dalam kehidupan kami, oleh seluruh peristiwa yang terjadi di sekeliling kami, sering mempengaruhi kami untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini, kami datang kepada Tuhan memohon sekali lagi pengampunan yang daripada Tuhan. Melalui belas kasihan Tuhan, melalui darah-Mu yang sudah Kau curahkan dari atas kayu salib. Tuhan, kiranya Engkau mengampuni dosa-dosa kami. Kiranya Engkau kembali membersihkan hidup kami, membentuk kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga hidup kami seperti hidupnya Tuhan Yesus, yang bisa mempengaruhi lebih banyak orang datang kepadamu. Tuhan, berilah kami kesempatan untuk bertobat, untuk berpaling dari seluruh sikap buruk kami, dari seluruh tingkah laku kami yang tidak berkenan kepadamu. Ajar kami supaya hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan, dan biarlah hidup kami setiap hari selalu berada di jalan yang benar. Terima kasih Bapa, dengarkan permohonan pengampunan dosa kami. Biarlah Engkau sesuai dengan kehendak dan waktu-Mu, Engkau terus mengingatkan kami dan membersihkan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. 我们一起来念主祷文。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。请大家仍然站立，我们一起来宣读我们的信仰使徒信经。 Jemaat dipersilakan tetap berdiri, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由童真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬。 第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。我们来起立经文。
Mari kita berespon solia. 因信得救，要将他极丰富的恩典，就是他在基督耶稣里向我们所赐的恩慈，显明给后来的世代看。你们得救是本乎恩，也因这信。这并不是出于自己，乃是神所赐的。也不是出于行为，免得有人自夸。我们也是他的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的。Iman yang menyelamatkan. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. 荣耀颂 Gloria Patri. Saat ini kami persilakan majelis GMI Titus untuk mempersembahkan sebuah pujian. Yesus sinh神迹的神，见我中舍下盼望，谁看见星星都一致，在里面有不可能的神。你是新神迹的神，见我中舍下盼望，在里面有真正的灵恩，每个一起都是在阿门。所以我要欢呼，一遍一遍不停来欢呼，直到耶利哥的城墙一遍遍倒塌。所以我要相信，一遍一遍不停来宣告，直到每个他
Shalom, selamat hari Minggu, Jemaat Tuhan GMI Titus Titik Kuning. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada hari Minggu ini Tuhan kami boleh bersama-sama belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan dan kami semua yang mendengarkan di tempat, di rumah kami masing-masing. Agar kiranya firman Tuhan kami pada hari ini boleh memberkati hidup kami setiap jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, tema firman Tuhan kita pada hari ini adalah asal kujama jubahnya. Dari Markus 5 ayat 25 sampai 34. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desak dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Saudara-saudara, dalam film Life is Miracle, di akhir filmnya ada sebuah tulisan dengan kalimat, "Ketakutan terbesar manusia bukanlah kematian, melainkan ketiadaan harapan." Saudara, manusia bisa kehilangan apa saja dalam hidupnya, tetapi manusia tidak boleh kehilangan pengharapan dalam hidup. Fyodor Dostoevsky mengatakan, tanpa harapan manusia tidak bisa hidup. Hidup tanpa harapan berarti berhenti hidup. Dalam Markus 5 ayat 25 sampai 34, di situ diceritakan keadaan seorang perempuan yang nyaris kehilangan pengharapannya. Betapa tidak, saudara? Perempuan ini menderita sakit pendarahan selama 12 tahun. Berbagai cara usaha sudah dilakukan, sudah dikerjakan, tapi hasilnya sia-sia. Di ayat yang ke-26 dinyatakan, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga ia telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Segala usaha sudah dilakukannya, mendatangi begitu banyak tabib, menghabiskan uang dan kekayaan, tapi tidak ada hasilnya. Bahkan apa? Dikatakan keadaannya semakin memburuk. Bukan hanya itu, saudara-saudara. Perempuan ini hidup di tengah-tengah masyarakat agama yang menganggap bahwa perempuan yang mengalami pendarahan adalah perempuan yang kotor dan najis. Bahkan dalam hukum Taurat, Imamat 15 ayat 19 sampai 27 dinyatakan bahwa perempuan yang sedang mengalami pendarahan, apapun yang disentuh oleh perempuan itu, maka tempat itu, barang itu, atau orang yang disentuhnya menjadi najis. Sehingga perempuan ini bukan hanya tidak boleh disentuh, tetapi karena dia juga tidak boleh menyentuh orang lain atau benda lain, maka perempuan ini pun dikucilkan, diasingkan karena kekotoran dan kenajisannya. 12 tahun lamanya dia harus menanggung penderitaan lahir dan batin. Semuanya itu. Nah, saudara-saudara, kalau kita tidak mengalaminya sendiri, kita tidak dapat menyelami betapa menderitanya perempuan ini. Setiap hari kehilangan banyak darah,
dan sangat kelelahan setiap waktu, setiap hari. Dan kalau kita tidak kuat atau sedang dalam titik paling rendah dalam hidup kita akan sampai pada tahap menyerah dan kehilangan pengharapan, hopeless. Dan hari ini kita mau belajar beberapa hal dari perempuan ini. Bagaimana dari seorang perempuan yang nyaris kehilangan pengharapan, tiba-tiba menjadi seorang wanita yang begitu berpengharapan. Saudara-saudara, kita mau belajar dari perempuan ini. Yang pertama, perempuan ini mendengarkan firman Tuhan. Saat perempuan ini kehilangan semangat dalam hidupnya karena penderitaannya, putus asa dan nyaris menyerah, tiba-tiba pengharapannya muncul kembali. Tiba-tiba ada secercah harapan. Mengapa, saudara? Karena ada satu kabar bahwa Yesus datang ke kotanya. Yesus hadir di kotanya Kapernaum. Dalam ayat 27 disebutkan apa? Dia sudah mendengar, perempuan ini sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Mengapa pengharapan perempuan ini tiba-tiba muncul? Yang tadinya nyaris hilang, tetapi kemudian tiba-tiba semangat kembali. Alkitab mengatakan karena dia mendengar berita tentang Yesus. Berita Yesus hadir ke kotanya membangkitkan semangatnya kembali. Dan juga membangkitkan harapannya yang sudah hampir redup. Tepatlah seperti kata Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Berita tentang Yesus didengar oleh perempuan ini dan telah membangkitkan harapannya, semangatnya kembali. Dan dengan iman ia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara-saudara, kalimat yang dikatakan perempuan inilah perkataan iman. Perempuan ini yang tadinya sudah kehilangan harapan sembuh, sekarang mengatakan, aku akan sembuh. Jadi benarlah, ketika dia mendengar kabar tentang Yesus, maka imannya pun lahir. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Yang kedua, saudara, yang kita dapat pelajari dari perempuan ini adalah, perempuan ini melakukan tindakan iman. Yakobus 2 ayat 17 mengatakan, jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Perempuan ini bukan hanya memiliki iman setelah mendengar tentang Yesus, tapi juga melakukan tindakan iman. Dalam ayat yang ke-27, firman Tuhan menyatakan, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Saudara-saudara, perempuan ini tidak hanya berdiam diri, tetapi dia bertindak. Apa yang dilakukannya? Dia mendekati Yesus di tengah-tengah keramaian orang dan kemudian menjamah jubah Yesus. Perempuan ini bukan hanya memiliki pengharapan, tetapi dia juga menghidupi pengharapan itu. Saudara-saudara, pada waktu perempuan ini melakukan tindakan iman, apa yang terjadi setelah dia menjamah jubah Yesus? Di ayat yang ke-29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saudara-saudara, ada sesuatu yang luar biasa dari peristiwa ini, dari momen di mana perempuan ini menyentuh jubah Yesus. Apa itu, saudara? Dalam hukum Taurat tadi dikatakan apa? Seorang perempuan yang najis, maka apapun yang disentuh oleh perempuan ini akan menjadi najis. Nah, ketika dia menyentuh jubah Yesus, menyentuh Yesus, seharusnya Yesus menjadi najis sesuai dengan hukum Taurat. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Ketika perempuan ini menyentuh jubah Yesus, maka Yesus tidak menjadi najis. Justru yang terjadi adalah perempuan yang najis ini yang menyentuh Yesus, malah kemudian dia dipulihkan dan menjadi sembuh, menjadi kudus. Saudara-saudara dikasih Tuhan, perempuan yang kotor dan najis ini
ketika menyentuh Yesus, dia menjadi kudus. Kita harus percaya saudara-saudara, seberapa berdosanya pun kita, seberapapun kotornya kita, seberapapun tidak layaknya kita di hadapan Tuhan, tapi orang yang disentuh oleh Tuhan dan orang yang menyentuh Tuhan, maka dari yang kita tidak layak, dari yang kita najis, maka kita akan menjadi kudus. Itulah orang yang menyentuh atau disentuh oleh Tuhan. Segala sesuatu yang Tuhan sentuh, maka dia akan menjadi kudus seperti perempuan ini. Saudara-saudara, pelajaran yang ketiga yang bisa kita petik dari perempuan ini adalah perempuan ini merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dalam ayat 27 dinyatakan bahwa perempuan ini mendekati Yesus dan menjamah jubah Yesus. Sebenarnya di dalam Matius dan Lukas dinyatakan lebih spesifik bahwa yang disentuh oleh perempuan ini bukan hanya jubahnya saudara, tapi sebenarnya yang dijamah adalah jumbai jubahnya, sebagaimana yang tertulis dalam Injil Matius dan Lukas. Jumbai jubah itu adalah bahwa pakaian pada saat itu, jubah saat itu ada benang-benang yang mengikat. Jadi yang disentuh oleh perempuan ini adalah benang-benang ujung dari jubah itu saudara. Kenapa dia hanya berani menyentuh ujung jubah itu, jumbai jubah itu? Saya yakin saudara, karena perempuan ini adalah perempuan yang rendah hati dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia tahu dan dia menyadari dirinya bahwa di hadapan Tuhan dia adalah seorang yang najis, seorang yang kotor dan tidak layak untuk menyentuh Tuhan. Tetapi dia hanya berani menyentuh ujung jubah, jumbai jubah Yesus. Dan bukan hanya itu saudara. Ketika Yesus bertanya, siapakah yang menjamah aku? Di ayat yang ke-33 dinyatakan, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar. Kata takut dan gemetar ini menunjukkan betapa perempuan ini sadar dirinya tidak layak menyentuh bahkan benang ujung jubah Yesus. Dia takut dan gemetar. Lalu apa? Dia tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Saudara-saudara, dia tersungkur di hadapan Yesus. Karena dia tahu siapa dirinya. Dia menyadari siapa dirinya di hadapan Tuhan. Seorang yang tidak layak. Seorang yang tidak pantas. Seorang yang najis. Tetapi saudara-saudara, apa yang luar biasa? Ketika dia tersungkur di hadapan Tuhan, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Di ayat yang ke-34, di situ Yesus menyatakan kepada banyak orang. Dia menyebut perempuan ini, hai anakku. Dalam bahasa Inggris disebut my daughter, anak perempuanku. Imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudara, ketika perempuan ini tersungkur merendahkan diri di hadapan Tuhan, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan mengangkat orang-orang yang merendahkan dirinya di hadapannya. Tuhan meneguhkan dia. Dan di hadapan begitu banyak orang, halayak ramai, Yesus katakan perempuan ini siapa? Anak perempuanku. Dan Yesus meneguhkan bahwa dia sudah sembuh. Dia tidak lagi menderita pendarahan. Dia saat ini sudah menjadi manusia, perempuan yang merdeka. Dan tidak boleh lagi diasingkan oleh masyarakat. Karena dia sudah sembuh. Saudara-saudara, orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, orang yang tersungkur di hadapan Tuhan akan ditinggikan. Tapi sebaliknya, orang yang menyombongkan diri, yang meninggikan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan merendahkannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika saat ini atau suatu hari engkau merasa sangat menderita karena beban hidup, atau karena masalah di dalam keluarga, masalah ekonomi, atau mungkin saudara sedang menderita sakit penyakit yang sangat membuat engkau menderita dan membuat kita nyaris berputus asa, hampir kehilangan pengharapan kita. Saudara-saudara, datanglah kepada Yesus seperti perempuan ini. Dia mendekat dan menjamah jubah Yesus. Yesus sendiri mengundang kita
orang-orang yang sedang tertekan, orang-orang yang sedang menderita, orang-orang yang sedang berpenyakit, orang-orang yang sudah susah hati dan nyaris kehilangan pengharapan. Hari ini Tuhan Yesus mengundang kita. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Datanglah kepada Yesus. Tuhan Yesus memberkati. 我们一起来唱第3首诗歌，全能上帝万古泉源，来回应上帝的话，一边受奉献。 Marilah kita memuji Tuhan dengan pujian How far of every blessing untuk meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini sambil mengumpulkan persembahan. Kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Marilah kita kembali memuji Tuhan dengan pujian namanya El Shaddai.
Doxology.现在弟兄姊妹，我们将结束今天早上的聚会，我们一起来领受上帝的祝福。Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama menerima berkat yang daripada Tuhan. 但愿我们主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱与怜悯、圣灵的感动与充满，常与大家同在，从今时直到永永远远。Kiranya anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa di surga, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai, melindungi dan memberkati saudara-saudari sekalian, mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Shalom bagi kita semua yang sudah mengikuti ibadah di pagi hari ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita, dan terlebih melalui firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini, kita akan semakin mengenal Tuhan dan kita akan semakin giat melayani Tuhan, dan tentu berkat-berkat Tuhan akan senantiasa berlimpah di dalam kehidupan kita. Dan pada pagi hari ini saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Joshua yang sudah berkenan menshare-kan firman Tuhan kepada kita semua di pagi hari ini. Kiranya berkat Tuhan selalu menyertai pelayanan maupun keluarga dari Bapak Pendeta Joshua. Terima kasih Bapak Pendeta Joshua. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai ucapan syukur kita oleh karena berkat Tuhan di dalam kehidupan kita, marilah kita jangan lupa memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan-persembahan kita. Kita bisa mentransfernya ke BCA 84300455556 atas nama Mariana, atau yang menggunakan aplikasi OVO, Bapak Ibu bisa langsung screenshot melalui QR yang sudah tersedia. Dengan demikian lebih mudah untuk mentransfernya ke bendahara kita. Dan percayalah, pada saat kita memberikan yang terbaik dan kita memberikan yang dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati kita. Kita sudah dalam beberapa minggu ini membuka ibadah onsite secara terbatas, secara khusus bagi kita yang selama ini di rumah begitu banyak rintangan untuk beribadah ke hadapan Tuhan. Tidak ada HP, jaringan terputus-putus, ataupun banyak lagi halangan-halangan yang kita alami. Jadi di sini kami mohon, marilah kita hadir di aula untuk secara konsentrasi fokus mengikuti ibadah yang ada. Tentu tetap
mengikuti protokol kesehatan yang sudah diberlakukan. Satu bangku, 2 orang, dilarang bawa anak. Jadi marilah kita bisa hadir jika selama ini kita di rumah sudah lalai mengikuti ibadah ataupun susah mengikuti ibadah dengan baik. Dan tentu bagi kita yang kurang sehat, ya bisa tetap di rumah saja, jangan ataupun tidak perlu datang ke aula untuk mengikuti ibadah. Marilah kita tetap mengikuti persekutuan doa setiap hari Selasa malam jam 7.30 melalui situs YouTube, dan melalui persekutuan doa tentu kita akan semakin dekat kepada Tuhan. Kita bisa berdoa bersama-sama, apapun bisa kita doakan. Ya, melalui persekutuan doa ini kita juga dipersatukan dan dikuatkan, terlebih di masa-masa pandemi yang cukup mencekam ini. Dan bagi kita di rumah yang memiliki anak-anak dari PD sampai SD, jangan lupa menghimbau mereka untuk selalu mengikuti kegiatan anak-anak sekolah minggu online setiap hari Minggu pagi jam 8 yang akan diikuti oleh guru-guru sekolah minggu dengan kegiatan-kegiatan yang sangat mengasihkan dan juga ada tantangan berhadiah. Dan bagi kita di rumah yang mempunyai anak muda-mudi juga demikian, ingatkan mereka untuk hari Sabtu, minggu pertama dan ketiga, pukul 7.15 malam untuk mengikuti persekutuan muda-mudi di aula yang akan dipimpin oleh Cuan Tautea, tentu mengikuti protokol kesehatan yang ada sehingga anak-anak kita tidak berkeliaran ataupun melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita bisa tahu sendiri melalui berita-berita yang ada dan kita bisa melihat sendiri bahwa suasana pandemi ini belum berakhir, dan bisa dibilang oleh karena peristiwa yang terjadi di India, maka begitu banyak varian virus yang muncul dan itu sangat membahayakan. Oleh sebab itu marilah tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada, tetap memakai masker, tetap menjaga jarak antara satu dengan yang lain, rajin cuci tangan, makan makanan yang bergizi, dan ambil waktu untuk olahraga. Dan untuk sementara jangan terlalu sering berada di tempat keramaian. Kalaupun harus berada di tempat keramaian, pulang ke rumah segera mandi dan membersihkan diri. Dan bagi kita yang sering berbelanja, jangan lupa memakai sarung tangan. Sekali lagi, pada saat kita sungguh-sungguh menjaga kesehatan kita juga ikut menjaga kesehatan orang-orang yang ada di sekitar kita. Demikian ibadah kita pada pagi hari ini, dan warta singkat, kita akan bertemu kembali di ibadah online maupun ibadah onsite terbatas minggu depan. Kiranya Tuhan memberkati. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku.
setia ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.